5 bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Jadi Baik TV. Pada kesempatan kali ini Rashid akan bercerita dan menjelaskan 5 bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Simak sampai akhir video ya. Yang pertama, Allah memberikan kita kehidupan. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna dan memberikan kesempatan untuk menikmati dunia dan beribadah kepadanya. Hidup adalah anugerah yang patut disyukuri dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Allah juga memberikan kehidupan kepada manusia sebagai nikmat yang tak ternilai. Kehidupan adalah kesempatan untuk mengenal Allah, mencintai Allah, dan menyembah Allah. Kehidupan juga adalah kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama, mengembangkan potensi diri, dan menyebarkan kebaikan di bumi. Kehidupan kita ini adalah jalan menuju akhirat, tempat manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah atas kehidupan yang telah diberikannya. Kita harus menjaga kehidupan kita dari hal-hal yang merusak, seperti dosa, maksiat, kezaliman, dan kekufuran. Kita harus mengisi kehidupan dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti ilmu, ibadah, amal saleh, dan dakwah. Kemudian juga harus menghargai kehidupan orang lain, tidak menyakiti, tidak menganiaya, dan tidak menghina orang lain. Kita harus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang taat, bersih, dan bermartabat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta manusia yang memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan yang sempurna. Allah membentuk manusia dari bahan-bahan yang sederhana, tetapi menghasilkan makhluk yang luar biasa. Manusia memiliki tubuh yang kuat, akal yang cerdas, dan jiwa yang mulia. Manusia juga memiliki fitrah yang cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Manusia adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah lainnya. Yang kedua, kasih sayang Allah adalah menurunkan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan Al-Quran, manusia dapat mengetahui ajaran-ajaran Allah, hukum-hukum syariat, kisah para nabi, dan berbagai macam ilmu yang bermanfaat. Al-Quran juga merupakan obat bagi hati yang sedih, waspada, dan gelisah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Quran Surat Al-Isra ayat 82. Dari ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai bentuk kasih sayangnya untuk memberikan petunjuk, rahmat, dan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman, dan untuk memberikan peringatan, siksa, dan kesengsaraan kepada orang-orang yang kafir. Allah ingin agar hambanya mengikuti Al-Quran dengan sebaik-baiknya dan tidak mengabaikan atau menentangnya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang beriman harus bersyukur atas nikmat Al-Quran yang telah diturunkan kepada kita. Kita harus membaca, memahami, mengamalkan, dan menyebarkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di dunia dan akhirat. Kita harus menghormati Al-Quran dengan cara yang sesuai dengan syariat, dan kita harus menjauhi segala hal yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Sebelum lanjut ke poin ketiga, jangan lupa klik like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasi ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi Rashid untuk semangat membuat konten-konten lainnya. Terima kasih. Yang ketiga, kasih sayang Allah adalah dengan meninggikan derajat orang yang beriman. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa Dia akan mengangkat derajat mereka di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan, dan kecintaan dari Allah, para malaikat, dan makhluknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh,
baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Allah meninggikan derajat orang beriman dengan cara-cara yang berbeda-beda, sesuai dengan kadar iman dan amal mereka. Beberapa cara yang Allah gunakan untuk meninggikan derajat orang beriman adalah memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan harta yang halal, dan memberikan kesehatan yang baik. Lalu Allah juga akan memberikan keturunan yang soleh dan solehah. Itulah bentuk kasih sayang Allah yang sesungguhnya. Dengan rahmat Allah, Allah tinggikan derajat kita di sisinya. Yang keempat, kasih sayang Allah adalah menjamin rezeki kita. Allah telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk di bumi, bahkan hewan melata sekalipun. Allah memberikan rezeki yang baik dan berkah kepada hambanya, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Rezeki Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi bergantung kepada usaha dan doa hambanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Allah menjamin rezeki sebagai bentuk kasih sayangnya karena Dia ingin memberikan kecukupan, kesejahteraan, dan kepuasan kepada hambanya. Allah menjamin rezeki dengan cara-cara yang berbeda-beda, sesuai dengan kehendak dan hikmahnya. Allah memberikan kemampuan dan bakat kepada setiap hambanya yang dapat digunakan untuk mencari rezeki. Kemampuan dan bakat itu bisa berupa kecerdasan, keterampilan, keahlian, atau minat. Allah memberikan kesempatan dan peluang kepada setiap hambanya yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan rezeki. Kesempatan dan peluang itu bisa berupa waktu, tempat, orang, atau kejadian. Dengan kesempatan dan peluang itu, hambanya dapat berusaha, berinovasi, berkembang. Allah memberikan berkah dan keberkahan kepada setiap hambanya yang dapat menjadikan rezeki bagi mereka bertambah dan bermanfaat. Berkah dan keberkahan itu bisa berupa kesehatan, ketenangan hati, kebahagiaan, atau kebaikan. Bentuk kasih sayang Allah yang kelima adalah dengan memberikan ujian dan cobaan. Allah tidak akan membebani hambanya dengan sesuatu yang tidak sanggup ia pikul. Ujian dan cobaan yang Allah berikan adalah tanda kasih sayangnya, karena dengan itu Allah ingin membersihkan dosa-dosa hambanya, meningkatkan iman dan takwa mereka, dan mengangkat derajat mereka di sisinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah memberikan ujian dan cobaan dengan cara-cara yang berbeda-beda, sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Allah memberikan kesulitan dan kemudahan kepada hambanya secara bergantian, agar hambanya tidak sombong, lalai, atau putus asa. Kesulitan dan kemudahan itu bisa berupa kesehatan, harta, keturunan, atau keadaan. Dengan hal itu, hambanya dapat belajar bersyukur, bersabar, dan berdoa. Kemudian Allah memberikan nikmat dan musibah kepada hambanya secara berbeda-beda, agar hambanya tidak terlena, tergoda, atau terpuruk. Nikmat dan musibah itu bisa berupa kenikmatan, keindahan, kekuasaan, atau kecelakaan. Dengan nikmat dan musibah, hambanya dapat belajar bertakwa, bertaubat, dan berserah diri. Allah memberikan kebaikan dan keburukan kepada hambanya sesuai dengan amal perbuatannya, agar kita sebagai hambanya tidak berbuat semaunya, berbuat dosa, atau berbuat zalim. Kebaikan dan keburukan itu bisa berupa pahala, siksa, balasan, atau pembalasan. Dengan kebaikan dan keburukan itu, hambanya dapat belajar beramal dan beradab. Alhamdulillah, itulah penjelasan 5 bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Semoga Rashid
dan teman-teman Jadi Baik TV dapat mengambil ilmunya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.